Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Senang sekali malam hari ini kita bisa kembali berjumpa untuk kita belajar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin saudara masih ingat pelajaran kita pada hari Rabu yang lalu yang berbicara tentang kemiripan huruf-huruf Cina dengan kisah yang terdapat di dalam kitab suci kita. Saudara masih ingat? Masih ya, puji Tuhan. Malam hari ini saya akan memberikan judul materi saya, yaitu tanpa Yahweh juga ada mujizat. Nah, saya akan menjadikan pengajaran hari Rabu yang lalu menjadi pintu masuk bagi pemahaman kita, sehingga kita bisa lebih memahami lagi. Bapak Ibu yang terkasih, kadangkala ada orang yang menolak nama Yahweh karena mereka berpikir tanpa nama Bapa Yahweh juga ada mujizat. Bukankah dengan adanya mujizat itu berarti ada Tuhan di sana? Bukankah dengan adanya mujizat itu membuktikan bahwa firman Tuhan yang disampaikan itu ada campur tangan dari pihak Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih, namun apabila kita membaca kitab suci dengan teliti, maka kita diingatkan bahwa di dalam kitab suci itu juga sudah memberitahukan kepada kita bahwa tanpa kebenaran juga ada mujizat. Nah, saya berharap saudara bisa mengikuti ini, minta hikmat dari Bapa Yahweh, agar kita tidak berkanjang kepada mujizat, tetapi berkanjang kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Bagi saya, mujizat itu ibarat seperti gula-gula atau permen. Karena mujizat itu menjadi sumber daya tarik untuk Tuhan memanggil manusia. Karena Tuhan memanggil manusia itu dengan banyak cara, saudara. Ada yang menggunakan mimpi, ada yang menggunakan malapetaka, ada yang menggunakan mujizat. Macam-macam cara Tuhan memanggil manusia. Nah, untuk itu saudara, kalau saudara melihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23, ya, kita akan lihat sejenak, saudara-saudara. Di sana dikatakan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan Syamayim, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di Syamayim. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir roh jahat, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat. Dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Saya garis bawahi kata, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Kejahatan yang mana ya kira-kira? Orangnya mengusir setan kok demi nama Yesua, membuat banyak mujizat kok. Lalu di mana kejahatan yang dia lakukan kok sampai ditolak masuk ke Syamayim? Kalau saya membaca di dalam kitab Messianic Scripture, maka saya menemukan di sana, di dalam bahasa Inggris dikatakan,
Depart from me, you who practice of Torahlessness. Artinya, karena orang itu tidak menjadi pelaku Torah, maka orang itu ditolak. Bukankah tujuan kita itu supaya mati masuk Syamayim? Betul tidak, saudara? Untuk apa kita melakukan katakanlah banyak mujizat tapi kita nggak masuk Syamayim? Jadi kalau saya ngomong ini dasarnya ada ya, menjadi pelaku firman itu jauh lebih utama daripada mujizat. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk ke caption ini. Saya akan sedikit mereview pengajaran pada hari Rabu yang lalu tentang kemiripan antara bangsa Cina dengan Ibrani. Makanya kalau saudara lihat di dalam kitab Yesaya 49 ayat 12, di sana ada kata sinim, itu adalah berbicara tentang Cina. Saya tidak akan menerangkan secara detail seperti hari Rabu yang lalu. Ini hanya sekedar mengingatkan saja tentang kemiripan-kemiripan yang ada. Jadi kalau ada kemiripan, tentu ketika mereka mengungkap dunia alam roh, kita juga harus ngerti. Ya, coba sekarang kita lihat dulu. Ini bahtera. Ya, di dalam bahasa Cina mereka menyebut dengan kata cuan. Nah, bahtera ini ya itu terdiri dari 3 karakter huruf, yaitu kapal, 8, dan orang-orang. Nah, kalau ini digabung menjadi bahtera yang di dalamnya berisi 8 orang. Bahteranya siapa? Bahteranya Noah atau Nuh. Nah, ini ada kemiripan, saudara-saudara. Nah, sekarang saya ajak saudara untuk masuk ke alam supranatural. Ini dia. Ini adalah alam dewa. Di dalam dunia mitologi Cina itu terdapat lebih dari 200 dewa-dewa yang mereka kenal. Mereka adalah makhluk-makhluk astral dengan peran masing-masing. Ada yang baik, ada yang bijak, dan ada yang jahat. Ini adalah alam dewa, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat di sini bahwa dewa-dewa itu bentuknya seperti orang Cina. Kenapa kok bentuknya seperti orang Cina? Kalau bentuknya seperti orang Jawa nggak akan diterima di Cina, saudara. Betul ya? Ya. Dan mereka pun berbahasa Cina. Mereka ngerti, saudara. Jadi, siapakah makhluk-makhluk astral ini sebetulnya? Ingat bahwa sebelum manusia diciptakan, makhluk astral itu sudah ada, yang oleh bahasa kitab suci kita itu dikenal dengan nama malaikat. Sampai di sini saudara bisa ikuti? Mereka adalah para malaikat. Ada malaikat yang jatuh, ada malaikat yang tidak jatuh. Tentu kalau malaikat-malaikat yang jatuh, mereka akan melakukan banyak kejahatan, ngejahatin manusia, mendatangkan malapetaka, mendatangkan sakit penyakit, mendatangkan bencana, mendatangkan kesusahan dan kesulitan pada umat manusia. Sekali lagi, saya di sini tidak berbicara tentang agama, tetapi saya sedang berbicara tentang dunia alam supranatural yang Tuhan tanamkan di dalam hati saya, sehingga saya memiliki pemahaman yang seperti ini. Nah, sekarang saudara perhatikan, ada mereka kenal yang namanya dewa Quan Kong. Quan Kong ini adalah dewa perang.
Ada yang kenal dengan Guan Yu. Guan Yu ini adalah dewa kebenaran dan kesetiaan. Kuan Im itu dewi welas asih. Siapakah sebenarnya dewa-dewa Cina ini yang disembah oleh orang-orang Cina? Menurut pemahaman yang saya ketahui, saudara, dari hasil pembelajaran di dunia alam supranatural, mereka tidak lain adalah para malaikat. Malaikat yang dipergunakan oleh Tuhan untuk menolong manusia. Ingat bahwa Tuhan itu adalah satu pribadi yang mengasihi manusia. Amin. Nah, oleh karena itu Tuhan itu ingin mensejahterakan manusia, dan Tuhan itu memakai malaikat-malaikat untuk menolong manusia. Itu yang disebut dengan berkat umum. Berkat umum misalnya siang hari panas terik, penyembah Yahweh bisa kepanasan. Orang yang tidak menyembah Bapa Yahweh juga bisa kepanasan. Itu berkat umum, sama rata, saudara. Orang yang kehujanan itu berkat umum. Tetapi orang yang menerima Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus, itulah berkat khusus, saudara, yang disebut dengan kasih karunia, anugerah. Jadi kalau saudara bisa mengenal Bapa Yahweh, itu adalah anugerah. Kembali ke dunia alam roh, saudara. Ini adalah sebetulnya malaikat-malaikat, ya. Dan mereka menamakan diri mereka sendiri untuk komunitas yang mereka layani. Karena dia di Cina, dia akan menggunakan nama-nama Cina. Kalau di Israel, dia menggunakan nama-nama Israel. Itu malaikat-malaikat. Dan saya beritahu bahwa makhluk astral itu, saya menyebut makhluk astral itu karena satu makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata. Jumlahnya dengan manusia itu jauh lebih besar jumlah makhluk astral. Manusia bisa mati, tapi mereka tidak bisa mati, saudara. Ini perbedaannya di situ. Nah, sekarang kita lihat, sebenarnya mereka adalah malaikat-malaikat sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani manusia di dunia ini. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu memberkati semua manusia ciptaan, yaitu yang disebut dengan berkat umum dan berkat khusus. Seperti ketika Daniel dimasukkan ke dalam lubang singa, di situ banyak singa, tetapi Daniel itu tidak dimakan oleh singa. Kenapa? Ada apa dengan singanya? Karena saya yakin ada malaikat yang melindungi Daniel. Sama seperti saya pernah mendengar, saudara, dari engkong saya almarhum, kenapa begitu sulit dia menerima Yeshua. Karena dia pernah bercerita kepada saya, dulu pada waktu zaman PKI, itu orang-orang Cina di daerah beliau itu, di tempat engkong saya, itu akan dibantai oleh PKI. Tetapi waktu itu ada Dewa Kuan Kong dengan membawa pedang, mereka berputar melindungi orang Cina, saudara. Sehingga orang-orang Cina di situ tidak mati. Ada Dewa Kuan Kong. Siapa sebetulnya mereka? Siapa? Malaikat-malaikat itu, saudara. Cuman sekali lagi bentuknya itu sesuai dengan komunitasnya. Makanya ada yang namanya penguasa wilayah. Ya, saudara baca nggak di kitab Efesus kan ada ya, penguasa wilayah. Ya. Nah itu karena mereka seperti itu, saudara. Kita lanjut sekarang.
Kisah spiritual orang-orang Cina ini mirip dengan kitab suci kita. Cuma bedanya apa, saudara? Bedanya setiap pengalaman spiritual mereka yang mereka alami, mereka mengabadikannya dengan dibuat patung. Sedangkan kita tidak. Kenapa? Karena Torah melarang. Sampai di sini bisa diikuti, saudara? Saya akan coba untuk menerangkan ini pelan-pelan. Seperti ini sebetulnya adalah gerombolan 8 dewa, atau yang dikenal dengan Pak Sien, 8 dewa. Dulu saya pernah melayani seorang perempuan yang di dalam dirinya itu ada ilmu 8 dewa. Seorang perempuan. Dan waktu itu saya masih ingat betul, dia ingin tunjukkan ilmunya kepada saya. Dia pergi ke depan rumahnya Ibu Susana, ya, Ibu Susana di sana. Lalu orang perempuan ini depannya rumahnya Ibu Susana itu kan ada kosnya Cik Lili yang gemuk itu. Ya, kemudian orang ini berkata begini, itu ya di rumahnya Bu Susana itu banyak sekali jimat. Saya ambil nih. Dia meditasi kemudian diambil, saudara. Lalu setelah diambil dia ketok pintu. Tok tok tok. Bu, ini punya ibu. Susananya kaget, saudara. Loh, kok ada di tangan kamu? Iya, saya ambil dari depan. Nah, ceritanya begitu. Kemudian dia menerima Tuhan, lalu saya tumpang tangan, dan orang ini menjerit dan menyatakan bahwa di dalam diri saya itu ada 8 dewa. Tapi orangnya setelah saya doakan, itu makhluk astral yang menguasai dia itu pergi semua, saudara. Nah, ini kisah tentang 8 dewa. Saya jadi ingat kisah yang saya alami. Nah, malaikat-malaikat ini, saudara, atau makhluk-makhluk itu tidak nampak oleh mata. Dan itu benar-benar ada. Saudara yakin dulu enggak kalau di tempat yang tidak nampak ini ada makhluk yang tidak kelihatan mata? Saudara yakin enggak? Yakin ya? Jadi ada banyak makhluk yang tidak bisa dilihat mata. Ya, nah saudara harus yakin dulu, karena mereka itu betul-betul ada, dan mereka juga memiliki karakter dan tugas yang berbeda-beda. Ada yang menjadi pemberita. Kita mengenal kalau malaikat pemberita itu siapa? Malaikat siapa? Gabriel, ya, pembawa berita. Orang Arab menyebutnya malaikat Jibril, ya. Kemudian ada malaikat penyembuh yang punya nama Rafael, ya. Rafael itu kan, Rafa itu artinya menyembuhkan, El itu artinya Elohim, ya. Rafael itu malaikat penyembuh. Ada lagi malaikat pencabut nyawa. Kemudian ada lagi malaikat yang khusus mengirim berkat. Ada lagi malaikat yang melindungi atau mengawasi, yaitu malaikat yang saya menyebut dengan istilah watcher angel atau malaikat pengawas. Dan ribuan tahun yang lalu sudah ditulis di kitab Henokh bahwa malaikat watcher angel ini jatuh di dalam dosa karena dia menyetubuhi wanita-wanita cantik yang ada pada waktu itu, sehingga muncullah keturunan-keturunan raksasa yang tingginya sekitar 7 meter lebih. Nah, itu adalah kelompok malaikat Semyasa, malaikat yang menyetubuhi wanita-wanita cantik. Itulah yang jatuh di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu adalah makhluk-makhluk astral. Saya ingin saudara ikuti terus
apa yang saya sampaikan ini pelan-pelan agar saudara bisa memahami, karena saya membicarakan alam yang tidak kelihatan. Ya. Nah, tiap-tiap wilayah itu ada penguasa wilayah dan masing-masing birokrasinya sangat rapi, saudara. Kalau saudara yang paham dunia alam roh, saudara akan mudah menangkap kebenaran ini. Itu ada penguasa wilayah. Kita baca saja dulu ayatnya ya, supaya mantap. Kita baca di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Ayo kita lihat sejenak. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Sebab bagi kita pertarungan itu bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia kegelapan zaman ini, melawan hal-hal spiritual yang jahat di alam surgawi. Nah, jadi melalui ayat ini kita bisa tahu ada penguasa-penguasa wilayah. Penguasa wilayah ini, saudara-saudara, itu bukan cuman wilayah Indonesia, kemudian Cina, kemudian Irak, kayak sistem pemerintahan itu. Bukan cuman di bagian-bagian yang besar, tetapi di wilayah daerah-daerah tertentu itu ada penguasanya. Saya ambil satu contoh, saudara. Jawa Tengah, ini ada penguasanya. Jawa Timur, ada penguasanya. Jawa Barat, ada lagi penguasanya. Dan mereka memiliki sistem birokrasi yang sangat-sangat rapi sekali. Ini kalau kita berbicara tentang, kalau dalam dunia teologi ya, itu namanya demonologi. Ya, demonologi itu berbicara tentang mempelajari dunia alam setan. Kalau mempelajari dunia malaikat itu namanya angelologi. Ya, itu sangat menarik sekali sebetulnya, saudara. Nah, saya sudah mempelajari itu, maka saya bagikan inti-inti dari apa yang saya pelajari ini. Ada penguasa wilayah. Saya ambil contoh. Ya, ini pernah yang saya alami. Pada suatu hari saat saya ada pelayanan ke Madiun beberapa tahun yang lalu, saya naik mobil bersama istri saya. Begitu melewati daerah Tawangmangu, saudara, saya merasakan bahwa seluruh mobil saya itu bau bangkai busuknya minta ampun, saudara. Nah, saya iseng-iseng sambil guyon, saya ngomong sama istri saya, Mami ngentot ya? Enggak. Begitu dia bilang enggak, langsung saya tahu. Ini berarti ada setan yang ngikuti saya. Ada makhluk astral yang ngikutin saya. Yang bau itu sebetulnya keringatnya, saudara. Lalu, pada waktu itu saya agak jengkel, saya ngomong begini, hei setan, kalau kamu berani tunjukkan dirimu, aku tidak takut dengan kamu. Nah, bau itu hilang, saudara. Lalu saya pelayanan di Madiun. Nah, begitu pulang, saya pulangnya tidak lewat situ, saudara. Karena saya berpikir daerah situ kan jalanannya masih rusak, bukan? Belum jalan baru, jadi terlalu tajam. Saya berpikir, wah kalau lewat Tawangmangu, Sarangan lagi, jalanannya terlalu tajam, saya takut kalau kampas saya habis, dan remnya blong, pulang malam hari, nggak ada yang tolongin, karena itu banyak hutan di situ. Banyak sekali hutannya lebat, saudara. Sehingga saya lewat Ngawi. Nah, pada waktu saya keluar dari Madiun, bau yang sama itu ngikutin saya. Saya bilang, wah ini ngikutin lagi nih.
Saya jengkelnya luar biasa waktu itu, saudara. Sudah malam, jam 9:30 pulang dari Madiun, ya. Karena setelah pelayanan biasanya saya tidak langsung pulang, tapi pasti diajak makan, diajak ngobrol sampai malam. Waktu keluar dari Madiun kok baunya sama muncul lagi, saudara. Saya bilang, wah ini nyegat ini, setannya ini. Lalu saya ngomong, tak tantang di sana, setan, kalau berani kamu keluar, ayo hadapi saya. Saya masih nyetir gini, tiba-tiba setannya itu berulah, saudara. Lampu mobil saya itu dipateni dua-duanya, saudara. Ya. Matiin dua-duanya. Wah, saya jengkel. Waduh, lagi kan tidak mungkin saya nyetir mobil dalam keadaan tanpa lampu, saudara. Saya pikir, wah ini bisa ditangkap polisi nih. Lalu saya minggir mobilnya, tak inggir ke. Ternyata waktu saya inggir ke, kan di situ ada lampu. Ternyata tuh kuburan, saudara. Saya bilang, waduh ini berarti saya sedang dikerjain ini sama si setan, saudara. Nah, waktu itu saya turun, saya bedogol juga, saya tantang, ayo berani berantem. Saya bilang gitu ya. Ya walaupun aneh juga, tapi nggak apa-apa ya, itu emosi saya waktu itu meluap. Ayo, berani, maju sini. Ya. Ternyata, saudara, waktu saya tantang begitu, malah mobilnya kayak nggak mau jalan. Wah ini saya gelodroh ini. Terus saya diingatkan oleh istri saya, dia bilang, udahlah nggak usah pakai emosi, tumpang tangan wae berdoa gitu. Saya jadi ingat, iya ya, kenapa nggak saya tumpang tangan? Saya tumpang tangan mobil di mesinnya itu, karena mesinnya itu nggak mau jalan. Saya starter punya cuma bunyi, ecek. Waduh, ini benar-benar saya dikerjain. Saya tumpang tangan di mesin itu, lalu saya tumpang tangan di bagian lampu dan bagian sekring. Saya katakan energi-energi jahat, setan pengganggu, aku usir di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Engkau pergi, seluruh energi jahat, keluar kamu. Saya duduk lagi di dalam belakang setir, lalu saya starter. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, jalan, saudara. Lalu lampunya tak jeklek, jalan lagi, saudara. Sebelum kita jalan. Saudara. Begitu masuk ke wilayah Jawa Tengah, itu waktu saya jalan itu masih bau, saudara. Dan rasa merinding di gitok saya itu tebel banget gitu ya. Tapi saya tetap jalan. Saya sudah nggak mau lagi nantang lah, percuma, nanti saya digangguin lagi. Sudah, yang penting sampai rumah. Begitu lewat di perbatasan masuk ke Jawa Tengah di daerah Mantingan, itu setan itu pergi, saudara. Nggak ada lagi. Saya tidak merasakan kehadiran setan itu. Nah, ini yang saya sebut dengan penguasa wilayah. Sampai di sini, saudara bisa ikuti saya? Ya. Nah, sekarang mereka itu memiliki divisi-divisi yang sangat rapi. Ada yang namanya divisi penipuan, ada yang namanya divisi pembawa malapetaka dan bencana, dan penyebar penyakit. Jadi kalau ada orang sakit, kemudian diperiksakan dokter, 3 dokter berkata, orang kamu nggak sakit apa-apa kok. Nah itu berarti ada sesuatu yang tidak beres. Ya, ada hal-hal yang menyangkut dunia alam supranatural. Nah, saya ceritakan tentang divisi penipuan, saudara. Kenapa saya sebut dengan penipuan? Karena kerja mereka itu nipu. Coba misalnya saya ambil contoh film Dracula. Saya jujur dulu seneng nonton film Dracula. Yang main yang paling bagus itu bintang filmnya namanya Christopher Lee. Ya, itu hebat mainnya. Nah, Dracula ini waktu dia mau gigit lehernya orang perempuan, saudara, ternyata di lehernya itu ada salib.
Sehingga waktu dia sudah siap menunjukkan taringnya, gini, dia lihat salib langsung dia jerit, saudara. Perempuannya tuh dijongkongke ke sana. Ya. Lalu Drakulanya itu pergi, saudara. Pertanyaannya, betulkah setan itu takut sama salib? Tidak. Kitab suci kita tidak pernah memberitahu setan itu takut dengan salib. Tetapi di dunia film-film horor seperti Eksorsis segala, di sana ada cerita bagaimana Dracula itu ketika dia mau menyurupi perempuan, perempuannya sudah manggil pastor, pastornya tunjukin salib. Ayo, Draculanya tidak berani maju. Saya katakan ini adalah penipuan, saudara. Supaya manusia itu punya image bahwa salib itu menjadi tolak balak. Sehingga kalau orang macam-macam, ya, tunjukin aja salib, nanti setannya pergi. Tapi sekali lagi, setan sebetulnya tidak pernah takut dengan salib. Tetapi dia berpura-pura takut dengan salib supaya manusia itu mengagungkan salib. Sampai-sampai dalam dunia Kristen ada lagu salibnya, salibnya selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Dulu kan begitu, bukan? Dulu gitu kan kita nyanyinya. Apakah benar salib itu mulia? Itu kan alat eksekusi, saudara. Dan salib itu sebelum Yesua ada di dunia ini, simbol itu sudah ada. Dan itu adalah simbol dari agama Babel kuno. Jadi yang mulia itu bukan salib, tapi kitab suci mengatakan yang mulia itu adalah nama Yesua. Jadi kepleset ya saudara, karena kita nggak ngerti dunia alam roh, sehingga kita anggap wah salib ini benar-benar hebat, ini manjur. Lah kalau setan takut sama salib, ya sudah bikin rumah saja bentuknya kayak salib. Setan pasti nggak akan datang. Secara logika kan begitu ya. Tapi faktanya setan itu tidak takut dengan salib, saudara. Ya. Nah sekarang saudara lihat, di Amerika ada Dracula, di Cina ada apa? Vampir, yang kalau loncat-loncat gini, ya. Vampir. Ini kan mirip sebetulnya. Ini dunia alam roh semua, saudara. Kalau di Indonesia apa? Apa? Pocong. Ya pocong kan perempuan. Dia nggak bisa gigit. Gendruwo. Kalau di Bali, Lea. Ini kan makhluk-makhluk astral semua, saudara. Ya, cuman dia berbeda-beda wujud sesuai dengan wilayah dan pengertian orang di tempat wilayah itu. Saudara paham atau tidak? Paham ya? Kita lanjut sekarang. Nah, saudara yang terkasih, di alam yang tidak kelihatan itu sebenarnya banyak makhluk-makhluk yang baik dan ada juga yang jahat, yang tentunya tujuan mereka adalah merebut manusia sebanyak-banyaknya untuk disesatkan atau dilindungi. Jadi di alam sana, saudara, itu sampai detik ini masih ada pertempuran yang terus-menerus di alam supernatural, di alam yang tidak kelihatan oleh mata. Antara kekuatan baik dan kekuatan jahat sedang terus saling mempengaruhi manusia. Siapa manusia
yang bisa dipengaruhi, maka manusia itu akan diseretnya lebih dalam. Dan kalau saya ceritakan tentang roh-roh ini, divisi-divisinya itu sangat banyak sekali, saudara. Itu baru divisi yang besar. Belum lagi kalau masuk ke divisi moral, wah lebih parah lagi, saudara. Ya, lebih mengerikan lagi. Sekarang kita lanjut. Melalui penerangan tentang dewa-dewa Cina, kita memiliki akses pintu masuk untuk memahami lebih jauh tentang peran makhluk-makhluk yang tidak nampak. Nah, di sini kita tahu kenapa orang berkata, aku tidak perlu memanggil Yahweh, toh ada mujizat. Jadi sebetulnya mujizat itu karena adanya apa? Peran dari makhluk-makhluk astral tadi. Paham, saudara? Dan mereka meniru banyak hal. Ini yang orang tidak tahu. Dia pikir kesembuhan itu terjadi atas nama yang mereka ucapkan. Ingat, ini dalam dunia yang tidak kelihatan kan banyak penipuan-penipuan, saudara. Jadi kalau sampai ada orang yang berkata, aku nggak perlu nama Yahweh, toh ada mujizat. Setelah memahami pengajaran ini, saudara akan tahu bahwa itu semua adalah ulah dari para malaikat yang tadi saya sebut, yaitu malaikat-malaikat penyembuh. Kita mungkin di dalam hati bertanya, iya ya, kalau dibilang nama Yesus atau nama yang lain yang disembah itu salah, kok ada mujizat? Orang mempercayai yang menyembuhkan adalah yang mereka sembah. Padahal itu adalah peran dari para makhluk astral yang tidak nampak oleh mata. Jadi, dengan kita memiliki pengajaran ini, saya yakin kita tidak akan terpengaruh dengan yang namanya mujizat. Karena dukun-dukun juga bisa bikin mujizat. Apakah mujizat itu merupakan tolak ukur dari sebuah kebenaran? Tidak, saudara. Tolak ukur kebenaran itu bukan mujizat. Karena dukun juga bisa bikin mujizat. Nah, disinilah kita dituntut untuk berpegang pada kitab suci. Dan bukan berdasarkan pengalaman atau penglihatan yang bisa saja datangnya dari setan. Penglihatan bisa nggak datang dari setan? Bisa saja. Ingat, sebelum saya menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tahun 79, saya sudah berkecimpung di dunia alam supranatural. Jadi saya memahami tentang hal-hal makhluk astral, saudara. Maka saya berani bercerita. Tapi kalau saya mungkin jadi gembala cuman hanya lulusan teologi yang cuma nulis, saya nggak tahu apa-apa, nggak punya pengalaman. Nah, sekarang kita akan baca ayat-ayat ini. Kolose pasal 2 ayat 18. Kolose pasal 2 ayat 18 saya bacakan untuk saudara. Janganlah seorang pun memperdaya kamu mengenai hadiahmu dengan berlagak ada dalam kerendahan hati dan dalam penyembahan para malaikat, dengan memasuki apa yang tidak ia lihat, yang diembus tanpa alasan oleh pikiran dagingnya. Jadi, kalau kita melihat hal ini, saudara, jangan sampai kita ketipu karena setan itu bisa saja berlagak seolah-olah itu dari Tuhan. Makanya
ada banyak orang yang menyembah dewa-dewa. Nah, dewa-dewa itu siapa? Itu adalah malaikat-malaikat. Seperti yang tadi saya katakan, malaikat-malaikat yang ada di Cina, dia akan membentuk diri seperti orang Cina. Dan bedanya sekali lagi adalah, kalau orang-orang itu punya pengalaman spiritual dengan makhluk-makhluk astral itu, dia abadikan dengan dibuatnya patung. Tapi sekali lagi, kalau kita tidak. Sekarang coba kita bandingkan di dalam kitab 2 Korintus, pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Sebab kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Jadi segala sesuatu itu harus diuji, saudara. Kemudian di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-14. Dan tidak heran, karena setan sendiri pun menyamar sebagai malaikat terang. Dia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dia bisa nggak menyamar sebagai musuh kita? Menurut saudara bisa tidak? Bisa banget, saudara. Setan itu bisa menyamar jadi apapun. Makanya kalau kita tidak memahami dunia alam supranatural, kita tertipu, saudara. Karena kita berpikir, wah itu orang yang datang kepada saya, itu adalah musuh saya. Padahal itu setan yang memanfaatkan hati kita. Karena hati kita itu masih memiliki kedengkian. Jadi itu menjadi jalan pintu masuk bagi merambatnya kekuatan setan. Saya ambil contoh misalnya. Ketika ada orang, sebutlah suami istri yang memiliki wanita idaman lain. Lalu istrinya itu ngamuk, saudara, sejadi-jadinya. Nah, begitu ngamuk sejadi-jadinya, yang terjadi suaminya apa? Malah menikahi perempuan lain itu. Kenapa? Apalagi kalau mereka menggunakan magic. Maka di situ menjadi jembatan untuk runtuhnya sebuah rumah tangga. Sampai di sini paham, saudara? Tetapi sebaliknya, kalau istri itu berdoa sungguh-sungguh dengan suami, ya, maka yang terjadi adalah hubungan antara suami dengan perempuan lain itu akan hancur. Karena tidak ada tempat untuk merambatnya kekuatan setan. Kalau mereka menggunakan guna-guna, mereka menggunakan kemarahan orang, itu jadi jalan masuk, saudara. Sama seperti waktu saya masih ikut ilmu bela diri. Saya punya satu ilmu, kalau orang marah sama saya, semakin besar marahnya, semakin hancur orang itu. Nah, itu ilmu yang pernah saya ikuti. Jadi di sini, saudara, yang terpenting kita paham betul tentang dunia penipuan di dunia setan ini. Ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Kita sering mendengar kebenaran jangan diukur dari mujizat. Karena dukun-dukun juga bisa mendatangkan mujizat. Nah, kali ini kita bongkar, ulah siapakah sebetulnya mujizat-mujizat itu. Tadi saya sudah menceritakan kepada saudara bahwa setan-setan itu juga bisa mendatangkan mujizat, memelesetkan agar kita tertipu di situ. Makanya tadi saya katakan ada divisi penipuan. Tujuan utama adalah supaya manusia itu tidak paham akan firman Tuhan. Saya ambil
satu contoh bahwa orang tidak benar pun bisa mendatangkan mujizat. Contoh Moshe, saudara. Di dalam kitab Shemot atau Keluaran pasal 17 ayat yang ke-6 dikatakan, "Lihatlah, aku akan berdiri di hadapanmu di sana, di atas batu cadas di Horeb, dan engkau harus memukul batu cadas itu, maka keluarlah air dari dalamnya, dan umat itu pun dapat minum." Dan Moshe melakukan seperti itu di depan mata para tua-tua Israel. Kemudian kita perbandingkan juga di dalam kitab Bemidbar atau kitab Bilangan, pasal yang ke-20. Dan kita membaca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Ayo kita baca sama-sama, saudara masih bisa ikuti saya ya? Oke, ayo kita baca sama-sama yang bawa kitab suci. 1, 2, 3. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, "Ambillah tongkat dan kumpulkanlah umat itu, engkau dan Harun saudaramu, dan berbicaralah kepada bukit batu itu di depan mata mereka, dan dia akan memberikan air. Dan haruslah engkau membawa kepada mereka air dari bukit batu itu, dan memberi minum umat itu serta ternak-ternaknya." Dan Moshe mengambil tongkat itu dari hadapan Yahweh seperti yang telah difirmankannya. Dan Moshe serta Harun mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, dan dia berkata kepada mereka, "Dengarlah sekarang para pemberontak, haruskah kami mengeluarkan air dari bukit batu ini bagimu?" Dan Moshe mengangkat tangannya dan memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, dan keluarlah air sangat banyak, dan minumlah seluruh umat itu serta ternaknya. Sekarang saya lanjut 2 ayat lagi supaya lebih jelas. Kemudian berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dan Aaron, "Karena engkau tidak percaya kepadaku untuk mengkuduskan aku di depan mata Bani Israel, oleh sebab itu engkau tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang telah kuberikan kepada mereka. Inilah air Meriba, karena Bani Israel berselisih dengan Yahweh, dan dia dikuduskan di antara mereka." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kitab Shemot pasal 17 ayat yang ke-6, di sana Bapak Yahweh katakan kepada Moshe untuk memukul batu cadas, sehingga nanti batu itu mengeluarkan air. Sementara di dalam kitab Bemidbar itu di sana dikatakan bahwa Moshe harus berbicara kepada bukit batu. Jadi seharusnya Moshe memukul dan berbicara. Tetapi saudara, di sini ada satu kekeliruan. Karena Moshe disuruh berbicara dan memukul, tetapi mungkin karena saking keselnya melihat jemaat yang sering bersungut-sungut, maka Moshe ini mengutuk dengan berkata, "Dengarlah sekarang para pemberontak, haruskah kami mengeluarkan air dari bukit batu ini bagimu?" Nah, ucapan ini saudara, di samping mengutuk, dia juga mencuri kemuliaan Tuhan dengan ucapannya yang berkata, "Haruskah kami mengeluarkan air dari bukit batu ini bagimu?" Siapa yang mampu melakukan hal ini, saudara? Yang bisa lakukan ini hanya Bapa Yahweh. Moshe itu hanya alat saja. Tetapi kata "kami" itu memberi kesan kepada jemaat seolah tidak ada peran Tuhan, tetapi peran dari Moshe sendiri. Nah, kesalahan ini terjadi, tetapi juga ada mujizat. Dan ini jelas salah.
Tetapi ada mujizat atau tidak? Ada. Gunung batunya keluar air atau tidak? Keluar air. Tetapi saudara, Mose mendapatkan teguran Tuhan. Bukti bahwa Mose itu salah. Dia mendapatkan teguran Tuhan dan tidak boleh masuk ke Kanaan. Coba kita baca ayatnya lebih dekat lagi. Kasihan banget ya saudara. Mose sudah susah-susah ya, memimpin, sudah sampai di depan mata. Tiba-tiba Tuhan bilang kamu nggak bisa masuk. Kenapa mujizatnya muncul? Bukankah ini sudah salah? Makanya tadi saya katakan bahwa jangan sampai mengira kalau ada mujizat itu berarti pasti benar. Oh nanti dulu saudara. Nah ini contoh bahwa Mose sudah melakukan kesalahan juga, ada mujizat. Yang kedua, ahli-ahli sihirnya Firaun juga bisa bikin mujizat. Jadi jangan terkecoh dengan mujizat, karena ini adalah ulah dari makhluk astral yang tidak nampak oleh mata. Waktu Mose membuat mujizat, tongkatnya menjadi ular, ahli sihir bisa tidak melakukannya? Bisa. Ya, terlepas dari ularnya ahli sihir dimakan oleh ularnya Mose, terlepas dari itu semua, yang penting ahli sihir juga bisa meniru. Kalau Filipus bisa menghilang, dunia alam setan juga bisa tidak bikin manusia hilang? Bisa saja. Dulu saya punya teman ngebreak saudara. Saya nggak perlu sebut namanya, tapi saya sering cerita dengan banyak orang. Orang ini menghilang di depan mata saya. Itu bukti bahwa setan juga bisa membuat manusia menghilang. Dia pakai ilmu. Yang saya mengenal dari orang itu setelah saya tangani, dia menyebut ajian gelap sewu katanya. Dia betul-betul menghilang di depan mata saya, tap gitu. Lalu setan kalau berani keluar kamu, aku tidak pernah takut sama kamu. Karena orang ini sempat ambil pedang Wilcock saudara, pedang yang melengkung yang kayak buat motong leher itu, istrinya mau dibunuh. Saya hadapi, saya bilang, tatap mata saya tidak pernah takut dengan kamu hai setan. Ya, begitu saya ngomong begitu, mau saya tumpang tangan, dia lari, tapi tiba-tiba hilang di depan mata saya. Itu di tengah-tengah kegelapan malam. Langsung saya tantang, datonya langsung deprok di depan saya, tak tumpangi tangan, langsung monting dia, guling, pingsan. Nah ini betul-betul saya konfrontasi dengan kekuatan supranatural, kekuatan setan. Itu membuktikan apa yang ditulis oleh kitab suci ditiru oleh setan, saudara. Jadi jangan sampai heran kalau di luar nama Bapak Yahweh juga ada mujizat. Sekarang kita lihat, saudara. Jadi dengan demikian, saudara, mujizat itu terjadi itu karena Tuhan yang memberikan mujizat kepada manusia yang dikasihinya. Itu iya, betul. Tetapi mujizat juga bisa terjadi adanya peran setan dengan caranya sendiri mengelabui manusia. Dan yang ketiga, mujizat itu juga bisa muncul dari kekuatan inti jiwa kita. Ya. Jadi jangan sampai saudara pikir kita tidak bisa membuat mujizat. Tanpa setan pun kita bisa bikin mujizat. Itu yang dikenal dengan bangkitnya inti jiwa yang ada di dalam diri manusia. Saya akan tunjukkan contoh, saudara.
Contohnya begini, pernah ada satu cerita, bahkan sering ya saya dengar cerita, ada seorang perempuan yang lumpuh, duduk di kursi roda, dia sedang bermain-main dengan anaknya, mungkin sebesar Afram anaknya, dan tiba-tiba anaknya ini di depan mata dia itu tenggelam, saudara, di laut, sementara dia duduk di kursi roda. Apa yang dia lakukan? Begitu dia melihat anaknya tenggelam, inti jiwa atau kekuatan inti jiwa itu bekerja. Sehingga pada saat itu, dia bangkit dari kursi roda dan dia berjalan menolong anaknya yang mau tenggelam. Pertanyaannya, ini peran siapa? Setankah? Tidak. Ini peran dari inti jiwa. Ingat bahwa waktu Tuhan menjadikan manusia, itu kita dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan, saudara. Jadi kalau Tuhan itu memiliki kekuatan yang begitu dahsyat, kita juga punya kekuatan yang sama. Tuhan kalau mau menciptakan, dia ngomong dulu. Nah, kita diajari, kalau kita mau menciptakan, ngomong. Saudara mau menciptakan apa? Menciptakan bencana, ngomong. Wah, dasar sial, dasar saya begini. Nah, itu kan menciptakan. Tapi berbeda kalau kita ngomong, aku adalah seorang pemenang. Aku hidup di dalam kehidupan yang bebas dari finansial yang kacau. Tabunganku tidak akan pernah turun dari 100 juta. Ngomong, saudara. Dan itu tercipta di dalam kehidupan pribadi saudara. Sama seperti saya pernah ajarkan, sumber kekuatan itu pintu masuknya dari apa? Dari mata, dari telinga, dari hati, saudara. Nah, kalau kita matanya sering melihat hal-hal yang buruk, maka yang buruk itu masuk ke pintu kita, yaitu mata, merusak susunan inti jiwa tadi, saudara. Sehingga yang muncul itu adalah kekuatan jahat. Tapi sebaliknya, kalau kita membiarkan mata kita, telinga, dan perasaan kita melihat hal-hal yang baik, maka inti jiwa kita pun akan muncul hal-hal yang baik, yang bisa menarik dari dunia alam supranatural yang tanpa batas untuk kita hidup penuh dengan mujizat dan berkat. Ini inti jiwa, saudara. Pernah ada orang yang ketika dia ini sedang jalan, tiba-tiba dia dikejar anjing, saudara. Saking takutnya dia lari kencang, itu tembok 3 meter bisa dilompatin dia. Apakah dia punya ilmu ginkang? Tidak. Apakah dia punya ilmu silat? Tidak. Itu inti jiwa itu bekerja saat manusia itu mengalami rasa takut yang hebat. Jadi melalui kisah-kisah ini, jangan sampai saudara pikir kita tidak punya kekuatan apa-apa. Manusia itu punya kekuatan yang persis sama dengan Tuhan. Cuman pada waktu manusia Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, maka kekuatan inti jiwa kita seolah-olah tertidur, saudara. Tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sekarang saudara punya dan memiliki daya cipta yang dahsyat. Jangan pernah saudara mengucapkan hal-hal yang negatif, sekalipun saudara ada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Amin. Nah, sekarang kita lihat saudara-saudara yang berikutnya, yaitu yang kedua. Kesimpulan yang kedua adalah, jangan jadikan mujizat itu sebagai tolak ukur kebenaran. The miracle in the mind. Jadi mujizat itu ada di pikiran kita. Pikiran kita itu ada 2. Pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar.
Pikiran alam bawah sadar itulah yang mengakses ke dunia yang tanpa batas. Dunia yang penuh dengan mujizat. Jadi sekali lagi, kalau saudara memasukkan input hal yang buruk dalam diri saudara, maka yang terjadi adalah alam bawah sadar saudara itu mengakses ke dunia yang negatif. Jadi kalau kita sering ngomong negatif ya masuknya ke arah yang negatif. Kalau kita sering ngomong hal-hal yang positif, masuknya pasti akan hal yang positif. Ini sekali lagi saya tidak berbicara tentang kepercayaan agama-agama tertentu, tapi saya sedang berbicara tentang dunia alam supranatural yang sangat luas. Sekarang kesimpulan yang ketiga. Apapun yang berasal dari dunia supranatural, sekalipun itu nampaknya benar, harus diuji dulu dengan kebenaran yang tertulis di dalam kitab suci. Kita baca ayatnya 1 Yohanan pasal 4 ayat yang pertama. Coba kita lihat saudara. 1 Yohanan pasal 4 ayat yang pertama. Hai yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh. Sebaliknya, ujilah roh-roh itu. Apakah dia berasal dari Elohim? Sebab banyak nabi palsu telah muncul ke dunia. Semua pengajaran harus diuji. Saya tidak berani memberikan pengajaran-pengajaran di luar konteks kitab suci. Menciptakan istilah-istilah sendiri yang menghapus kitab suci. Istilah yang sudah ada dalam kitab suci. Nah, ini sangat berbahaya, saudara. Oleh sebab itu, sekali lagi segala sesuatu harus diuji. Ya, apakah ini cocok dengan kitab suci atau tidak? Kalau tidak, ya jangan. Bahaya nanti. Kita ketipu karena di alam yang tidak kelihatan itu banyak sekali penipuan. Sekarang kita lihat yang keempat. Kesimpulan keempat, jika terjadi konfrontasi dengan masalah, yang diselesaikan dulu adalah si penunggangnya sebagai sumbernya, bukan masalah atau problemnya. Sebutlah, kita punya satu problem yang berat, saudara, yang disebabkan oleh seseorang, misalnya kita ditipu, ya. Kemarin saya baru mendapatkan telepon dari seseorang, saya tidak perlu sebut namanya. Orang ini mengatakan kepada saya bahwa saya ditipu orang. Sudah keuangannya sedang morat-marit, ditipu orang lagi. Kenapa kok bisa seperti ini? Saya katakan, kamu masih ingat sehari yang lalu kamu cerita apa sama saya? Bahwa kamu ribut dengan istrimu. Jadi, akibat keributan itu, dunia alam roh kamu terkoyak habis-habisan. Dan memang pada waktu itu saya sempat menyelesaikannya via telepon, saudara. Akhirnya mereka berdamai dengan baik, tetapi alam roh itu sudah rusak. Dan saya katakan itu akan terjadi setelahnya nanti. Ingat gak kemarin saya bilang? Iya Pak, saya ingat. Nah, inilah terjadinya sekarang. Oleh karena itu, sekarang ciptakan hal-hal yang terbalik. Kalau kamu menciptakan hal-hal yang terbalik, maka yang terjadi adalah mujizat. Jadi, jangan kita menyerang orangnya, tapi menyerang roh apa yang ada di balik orang tersebut. Contoh misalnya ini. Ini kuda, ini kan termasuk manusia. Gambarannya ini manusia. Sementara penunggangnya ini setan-setan, saudara. Yang jadi sumber masalah ini ya ini yang atas ini, yang bawa senjata. Kenapa orang bisa begitu dendam dan mau membunuh? Kenapa ada orang yang begitu benci dengan orang lain? Itu bukan kudanya, tapi ada pribadi yang menunggangi, saudara. Kemarin kan saya sudah cerita, bagaimana saya pernah sekali waktu saya mau melakukan pembunuhan terhadap beberapa orang.
Tetapi di situ Roh Kudus memberitahu, kalau kamu melakukan itu, orang di luar sana bisa. Tetapi kalau kamu mengasihi mereka, maka kamu adalah muridku. Nah, di situ saya tahu, saya harus tunduk pada suara ini. Lalu saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, waktu itu saya masih memanggil nama Yesus. Saya katakan, setan kamu pergi. Dan hati saya pancarkan kasih. Itu ada kekuatan seperti batu yang besar. Ini saya alami sendiri, saudara. Yang menindih saya itu keluar mabus gitu. Saat itu saya bisa mencucurkan air mata. Saya bayangkan orang-orang itu, saya ngerentes nangis. Aduh, kok kasihan ya. Dan di situ Tuhan berpihak kepada saya. Luar biasa. Padahal kasus saya itu sudah masuk ke kepolisian, saudara. Karena saya pukul orangnya itu. Ya, saya pukul dulu orangnya, jebret gitu. Wah, saya dikasuskan. Tapi dengan pembelaan Tuhan, kasus itu tidak sampai ke pengadilan, beku sampai hari ini, saudara. Itu dahsyat sekali. Makanya kita harus menyerang penunggangnya, bukan kudanya. Kudanya itu kan hanya alat. Manusia itu hanya alat. Yang kita serang, rohnya yang menunggangi. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima. Kesimpulan yang kelima adalah, banyak-banyaklah membaca kitab suci, sehingga kita tidak mudah disesatkan oleh angin pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Di dalam kitab Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, my people are destroyed for lack of knowledge. Umatku binasa karena kurang pengetahuan, saudara. Jadi karena kurang pengetahuan, kita ditipu dengan berbagai macam cara. Kenapa orang sampai memiliki kebencian bertahun-tahun? Yang lebih parah lagi, ada suami istri sampai puluhan tahun tidak omong-omongan, padahal tinggal satu rumah. Ada apa ini, saudara? Inilah yang saya katakan, bahwa ada kekuatan setan yang menipu mereka. Bayangkan suami istri nggak omong-omongan, berpuluh-puluh tahun tinggal satu rumah. Itu ngeri, luar biasa, saudara. Nah, jadi kalau kita mengerti hal ini, maka kita akhirnya tahu adanya peran makhluk astral yang mempermainkan kehidupan kita. Saya percaya melalui materi ini, saudara akan lebih hati-hati lagi dalam bertindak, dalam berbicara, dalam bersikap terhadap orang lain. Coba saja kita melihat di Facebook, ada orang yang sampai mengungkapkan isi hati, saya pengen bunuh diri. Itu ulahnya siapa? Itu bukan ulahnya orang itu, saudara. Tetapi ada pribadi lain yang menunggangi orang itu supaya dia melakukan bunuh diri. Ya, kalau bunuh diri kan sama saja jalan tol menuju neraka, saudara. Sama seperti kita membunuh orang juga ada hukumnya, apalagi membunuh diri sendiri. Ada pula hukumnya. Jadi berhati-hatilah. Saya percaya Bapak Yahweh akan selalu menjaga dan melindungi kehidupan saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.